Shalom Jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, bersama saya Gantis Orocomna. Saat ini saya akan membagikan perenungan yang begitu singkat tapi luar biasa. Yang saya ambil dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita melihat latar belakang Kolose ini adalah penulisnya Rasul Paulus. Tetapi ketika Rasul Paulus di penjara, dia menulis surat ke Kolose. Tetapi saat itu di jemaat Kolose itu mereka menerima pengajarannya dari Efras. Dan maka itu Rasul Paulus menulis surat ke jemaat Kolose bahwa mengingatkan mereka bahwa jangan mereka menerima filsafat-filsafat yang kosong atau pengajaran yang sesat. Dan saat ini saya akan memberikan tema, yaitu jadilah Kristen yang bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Dalam bahasa Yunani artinya gine enas afaksonemenos Christiano eno Christos. Artinya bertumbuh, artinya jadilah Kristen yang bertumbuh dalam Kristus. Dalam bahasa Yunani, Kristus artinya Kristus yang diurapi. Saya dan saudara diurapi oleh Kristus. Kristus artinya diurapi. Dia adalah urapi, artinya dia telah mati di kayu salib. Dan darahnya tebus dosa saya dengan saudara. Dan pertumbuhan, apa itu kita bertumbuh dalam Yesus? Bertumbuh dalam Yesus artinya bertumbuh dalam Kristus berarti suatu pertumbuhan dalam kedewasaan kita. Sehingga kita menjalani setiap waktu dengan Kristus Yesus. Kristus sama artinya dengan percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita melihat bahwa menerima Yesus dalam bahasa Yunani artinya apodeteita atau ton lisu. Artinya menerima Yesus. Kita melihat bahwa Rasul Paulus selalu setia. Dalam penjara pun, pada tahun 2000 atau yang abad yang keberapa itu, Rasul Paulus ketika di penjara, dia selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Lalu dalam penjara juga Rasul Paulus pernah berkata dalam bahasa Inggris artinya for to me atau to life is Christ and to today is gain. Artinya hidupku adalah Kristus. Artinya karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup dalam Kristus dalam bahasa Yunani artinya izoin einia o Kristos. Artinya hidupku adalah Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengimani semua yang ada dalam pengajaran Rasul Paulus sangat luar biasa. Dia seorang rasul yang setia beritakan Injil. Maka itu, jadilah Kristen yang bertumbuh dalam Kristus dan menghasilkan karakter Kristus. Dalam bahasa Yunani artinya nai ezain Christianos poun paragai tun cakrakira atau Kristos. Artinya jadilah Kristen yang menghasilkan karakter Kristus. Kita percaya bahwa kita harus sungguh-sungguh benar-benar menjadi Kristen. Kristen artinya murid-murid pengikut Yesus. Kristen pertama kali yang dinamakan dalam Antioquia. Pertama kali munculnya Kristen. Maka saya mengajak saudara bahwa kita harus seperti Rasul Paulus. Nasihat Rasul Paulus ini berguna bagi jemaat di Kolose saat mereka sedang terancam oleh ajaran pengajaran sesat atau filsafat yang kosong. Jadi bagi ini saat ini pun nasihat Paulus penting juga dipegang bagi kehidupan kita saat ini juga bahwa Yesuslah adalah sumber hidup kita.
kita dan dasar kehidupan kita, marilah kita tinggal dalam Dia. Kita mengimani Yesuslah adalah sumber dasar hidup kita. Dan kita harus jadilah Kristen yang hidup dalam Yesus. Karena kita mengimani bahwa mengikuti Yesus ada keselamatan. Kristus diurapi, saya dan saudara diurapi oleh Kristus. Maka kita menghargai pengorbanan yang begitu luar biasa diberikan. Yang begitu cuma-cuma bagi kita saat dulu kita dalam penjajahan dosa. Dan kita kan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi mempergunakan kemerdekaan itu untuk mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Yesus. Ketika saya dan saudara percaya dengan Yesus, kita akan beroleh keselamatan. Dan kita harus menerima Kristus sebagai dasar, fondasi, terutama dalam hidup kita. Yang menjadi kesimpulan me ezai Christianos poun paragei tun cakar tirah tou Kristus. Jadilah Kristen yang bertumbuh dalam Kristus. Jadilah Kristen yang bernilai dalam Kristus. Jadilah Kristen yang menghasilkan karakter Kristus. Semoga saya percaya bahwa saudara mengikuti Yesus ada keselamatan. Maka itu percaya. Tetap setia mengikuti Yesus. Setia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita. Dia adalah salah satunya sejarah historis dalam kehidupan kita. Dia adalah pengorbanan yang setia dalam kehidupan kita. Kita mengimani semua itu. Dan kita harus percaya, tetap setia dengan Tuhan. Mengikuti Tuhan sampai akhir zaman. Sekian perlindungan saya pada singkat ini bisa memberkati saudara sekalian. Shalom.